5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang puisi dengan tema lingkungan. Mari adik-adik kita belajar puisi dengan tema lingkungan dengan penuh semangat ya. Adik-adik semuanya, Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut ini. Nah, puisinya berjudul Kupu-Kupu. Puisi ini diambil dari lagu Kupu-Kupu. Kalian tentu masih ingat ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Lagunya seperti itu. Tapi kupu-kupu ini akan kita baca karena ini menjadi sebuah puisi. Yuk kita baca puisi kupu-kupu berikut ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau pergi? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda, semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Itu tadi puisi kupu-kupu adik-adik. Nah adik-adik, dalam setiap puisi itu pasti ada kata-kata yang indah dan kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan seperti yang kita pelajari sebelumnya itu adalah kata yang memiliki arti yang lain atau tidak kata sebenarnya, tidak memiliki arti yang sebenarnya. Jadi harus diterjemahkan terlebih dahulu, dicari maknanya terlebih dahulu. Itu yang namanya kata kiasan. Nah di puisi kupu-kupu tadi itu ada kata-kata yang mungkin kalian belum paham artinya atau maknanya. Contohnya di sini dalam puisi kupu-kupu tadi ada kata elok. Nah elok itu apa ya maksudnya? Kupu-kupu itu elok. Nah elok itu adalah baik, bagus atau cantik. Jadi elok ini salah satu kata kiasan juga yang belum memiliki arti sebenarnya. Nah arti sebenarnya adalah baik, bagus atau cantik. Lalu tadi ada kata hilir mudik. Nah hilir mudik itu artinya kesana kemari, bolak-balik atau mondar-mandir. Itu arti dari kata hilir mudik. Lalu ada kata berayun-ayun. Nah berayun-ayun itu artinya bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur atau berbuai atau bergoyang-goyang. Nah adik-adik kan pernah naik ayunan ya. Nah ayunan itu kan berayun-ayun, bergantungan, bergerak ke depan dan ke belakang. Itu berayun-ayun. Lalu berikutnya ada kata semerbak. Nah semerbak itu apa ya? Bunga mawar itu baunya semerbak gitu ya. Nah semerbak itu artinya adalah harum. Nah merata, harumnya itu wangi sekali. Tentang bau yang harum itu semerbak adik-adik.
Berikutnya di puisi kupu-kupu tadi ada kata bersenda-senda atau bersenda. Nah, bersenda itu artinya apa ya? Kalau seperti ini artinya apa nih adik-adik dari gambarnya ini? Nah, bersenda itu artinya adalah berkelakar atau bergurau atau bercanda. Itu adalah arti dari kata bersenda. Benny anak yang rajin. Benny suka membuat puisi. Kali ini Benny menulis puisi. Nah, puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada saat jam istirahat, puisi tersebut dibaca oleh Benny. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Nah, ini ada puisi berjudul Nyiur Hijau. Ini juga sebenarnya lagu ciptaan dari R. Maladi, tapi bisa kita baca dalam bentuk puisi. Yuk kita baca Nyiur Hijau. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira, tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur, kaya, makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Itu tadi puisi Nyiur Hijau ciptaan R. Maladi. Nah, adik-adik, di sini tadi juga ada kata-kata yang akan kita pahami artinya. Di sini ada kata yang pertama adalah merayu. Nah, merayu itu artinya adalah menyenangkan hati, menyedapkan hati atau menawan, seperti hiburan dan sebagainya. Suaranya merdu, memikat ya. Sebenarnya merayu itu lebih tepatnya memikat. Kamu merayu ibumu untuk dibelikan mainan. Berarti kalian memikat hati ibu kalian untuk bisa membelikan kalian mainan. Itu arti dari kata merayu. Lalu tadi ada kata nyiur. Nah, nyiur itu ini adik-adik gambarnya. Nyiur itu artinya adalah kelapa atau pohon kelapa ya. Jadi nyiur hijau itu pohon kelapa hijau maksudnya ya. Berikutnya ada kata tanah air. Nah, tanah air itu apa ya? Tanah airku Indonesia. Nah, tanah air itu artinya apa? Apakah artinya tanah dan air? Bukan adik-adik. Tanah air itu artinya adalah negeri tempat kelahiran. Berarti tanah airku Indonesia itu berarti tempat kelahiranku Indonesia. Jadi tanah air itu artinya negeri tempat kelahiran. Berikutnya ada kata permai. Nah, permai ini artinya adalah elok, indah, bagus, cantik, seperti itu adik-adik. Ada kata makmur. Nah, makmur itu apa? Makmur itu artinya serba kecukupan dan tidak kekurangan. Keluarga itu sudah makmur. Oh, berarti keluarga itu sudah kecukupan dan tidak kekurangan. Itu arti dari kata makmur. Adik-adik, puisi kupu-kupu dan nyiur hijau tadi merupakan puisi yang bertema lingkungan. Ya, karena tentang kupu-kupu, tentang nyiur hijau ya, tentang hewan, tentang tumbuhan yang hidup di lingkungan kita. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki larik atau baris. Nah, nanti kita akan pelajari larik itu seperti apa atau baris itu seperti apa adik-adik. Nah, setiap bait terdiri atas beberapa baris. Kata-kata pada puisi itu menggunakan kata kiasan seperti Kak Citra jelaskan tadi. Ada banyak sekali tema dalam puisi. Contohnya adalah puisi bertema lingkungan alam. Langkah-langkah nih membuat puisi. Kalau adik-adik ingin membuat puisi ya, pertama tentukan dulu tema puisi. Misalnya tema lingkungan alam tentang sawah, gunung atau pantai. Kalau temanya tentang keluarga bisa kalian mengambil puisi tentang ibu atau tentang ayah atau tentang keluarga juga bisa.
Nah, tentukan dulu kata kiasan yang akan digunakan dalam puisi. Kata-kata yang bagus yang akan digunakan dalam puisi itu apa? Lalu yang ketiga, rangkailah kata kiasan itu menjadi sebuah kalimat. Lalu susunlah kalimat yang sudah kalian buat itu menjadi bait yang terpadu. Nah, adik-adik, di sini ada puisi yang berjudul Hijau Alamku karya Rahma. Di sini kita akan belajar mana yang disebut baris. Nah, yang disebut baris itu yang ini adik-adik. Ini adalah baris. Satu deret ini, satu kalimat ini namanya baris. Jadi ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris. Tetapi ada juga yang disebut dengan bait. Nah, di sini bait itu terdiri dari 4 baris. Ya, bait itu ini. Satu bait itu bisa terdiri dari 4 baris kalimat puisi. Ini adalah bait. Nah, biasanya ditandai dengan jarak ya, jarak seperti ini. Ini 1 bait, ini juga 1 bait. Jadi ini bait pertama, ini bait kedua. Nah, biasanya ditandai dengan tandanya adalah jarak ini, jarak antara bait 1 dengan bait kedua. Nah, di sini ini bait 1, ini bait 2. Nah, inilah yang disebut dengan baris dan bait. Bait 1 ini terdiri dari 4 baris, bait 2 juga terdiri dari 4 baris. Seperti itu ya bedanya baris dan bait. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 khususnya untuk muatan bahasa Indonesia, puisi dengan tema lingkungan. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan kalian dan rajin cuci tangan. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.